Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya menjelaskan tentang ini ya, sifat-sifat turunan fungsi. Saya ingatkan lagi untuk yang fx, misal ada fx sama dengan ax pangkat n. Jadi kalau misal diturunkan atau f aksen x-nya itu a dikali pangkatnya x pangkatnya itu dikurangi sama 1, kayak yang video yang sebelumnya ya. Nah, sifat-sifatnya itu udah banyak kok, tidak seperti sifatnya dia. Jadi, yang nomor 1. Jadi, sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu, kalau misal saya punya fx sama dengan c. C ini konstanta ya. C sama dengan konstanta. Konstanta berarti itu yang tidak memiliki x, yang sendirian, angka-angka saja. Kalau misalnya ditanya berapakah turunannya dari fx sama dengan c, jadi f aksen x-nya ini sama dengan 0. Jadi tidak usah mikir ini kalian. Misal, contoh, berapakah turunannya dari fx sama dengan 2, berarti f aksen x-nya itu sama dengan 0. Sudah deh gitu toh. Kalau misal ada fx sama dengan 10, jadi f aksen x-nya itu sama dengan tetap 0. Jadi yang tidak memiliki x itu f aksen x-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya fx sama dengan 1000. Jadi f aksen x-nya sama dengan berapa? 0. Jadi ini sama dengan 0. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Kalau udah paham nanti di chat aja. Terus yang kedua, kalau misal ada fx sama dengan k dikali x ini. Jadi kalau misal ini fx sama dengan k dikali u gini ya. Ini saya ganti aja. Jadi misal ada y sama dengan k dikali u. Saya menggunakan y ataupun menggunakan fx itu sama saja. Jadi boleh y, boleh fx. Jadi kalau misal ditanya berapakah turunannya dari y, jadi y aksen itu sama dengan k dikali u aksen. Oke. Contohnya, misal saya punya y sama dengan 2 dikali x pangkat 2 kayak yang kemarin itu ya. Jadi y aksennya itu sama dengan 2 dikali, ini kan diturunkan itu jadi 2 x pangkat 2 dikurangi 1. Jadi y aksen sama dengan 4x. Gini. Kalau misalnya saya punya y sama dengan 10 x pangkat 4, jadi y aksen sama dengan berapa ini? Misalkan ya, jangan sendiri ya, nanti di chat aja ini dijawab. Terus yang ketiga, kalau misal saya punya y sama dengan u ditambah ataupun dikurangi sama v, nanti hasil y aksennya itu sama dengan u aksen ditambah atau dikurangi v aksen. Aksennya artinya diturunkan ya. Jadi misal kayak yang contoh nomor berapa kemarin ya, nomor 4 ya, kayak contoh nomor 4. Misal saya punya y sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x. Nah, jadi aksennya itu diturunkan satu-satu. Jadi yang u kan jadi u aksen, yang v jadi v aksen. Jadi kalau misal 5x pangkat 3, jadi hasilnya 5 dikali 3 x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, ini sudah diturunkan jadi gini. Terus yang 2x kan juga diturunkan, 2 dikali 1 x pangkat 1 dikurangi 1, jadi sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 2, karena x pangkat 0 itu 1. Jadi selesainya sampai sini. Ini tidak boleh yang menjumlahkan 15x pangkat 2 ditambah 2. Berarti ini hasilnya 17x pangkat 2, Bu. Itu tidak boleh ya. Soalnya ini kan punya x pangkat 2, ini punya gandengan, ini tidak punya gandengan, jadi tidak boleh dijumlah. Ini beda. Paham ya? Nah, ini kan ada plus ada min. Jadi misal nanti ada soal 5x pangkat 3 dikurangi 2x itu sama saja, cuman mengganti plusnya ini ganti jadi min. Gitu.
sifat yang keempat. Nah ini, jadi kalau misalnya tadi kan penjumlahan sama pengurangan, yang ini Y sama dengan U dikali V. Nah ini kalau perkalian, kalau misalnya diturunkan jadinya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Ini agak panjang ya, tapi ini gampang. Jadi misal saya punya contoh kayak gini, Y sama dengan 2x ditambah 1 dikali 5x plus 2. Misal kayak gini. Nah kalau ada contoh kayak gini, ini itu U, yang ini itu V. Jadi ditulis dulu, U nya itu kan 2x ditambah 1, terus V nya itu 5x ditambah 2. Nah U aksen berarti ini diturunkan, 2x diturunkan kan jadi 2, 1 diturunkan itu 0. Kenapa 0? Dilihat yang sifat yang pertama tadi, kalau tidak punya x berarti hasilnya 0. Nah ini kan 1 tidak punya x, jadi hasilnya 0, makanya di sini U aksen sama dengan 2. Terus yang ini V aksen sama dengan 5x diturunkan jadinya 5, 2 diturunkan hasilnya 0, 5 ditambah 0 ya 5. Setelah itu dimasukkan ke rumusnya ini. Jadi Y aksen sama dengan, kan di sini U aksen V, berarti U aksen yang mana kan 2. Jadi 2 dikali sama V. V-nya kan ini. V-nya 5x ditambah 2 ditambah dari rumusnya ini U-nya kan 2x plus 1, 2x ditambah 1 dikali V aksen, V aksennya itu 5. Setelah itu tinggal dikalikan. Ini menyesuaikan sama rumus ya. U aksen dikali sama V ditambah U V aksen. Terus ini dikalikan. 2 kali 5x berarti 10x. 2 dikali 2 plus 4. Setelah itu ditambah yang ini, 2x dikali 5 kan 10x. 1 dikali 5 ditambah 5. Jadi sama dengan di jumlah ini. 10x ditambah 10x jadinya 20x. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selesai. Jadi ini hasilnya Y aksen dari yang ini. Gitu. Yang kelima, kalau misal ada Y sama dengan U dibagi V. Kalau tadi kan yang ini kan dikali, yang ini sekarang dibagi. Jadi kalau yang dibagi itu berapakah turunannya dari U dibagi V? Jadi aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V pangkat 2. Gini ya. Ini tidak susah kok, gampang. Jadi misal soal yang tadi cuman ini mau dibuat pembagian ya. Jadi Y sama dengan 2x ditambah 1 dibagi 5x ditambah 2. Nah misal ada soal kayak gini. Jadi ini kan U sama dengan 2x ditambah 1. Yang bawahnya ini kan V, 5x ditambah 2. Sama kan kayak ini ya, kan U dibagi V. Jadi ini U yang atas U, yang di bawah ini V. Ini. Jadi U aksennya itu kan 2 ya, sama kayak penjelasan yang tadi. Terus V aksen sama dengan 5. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya ini. Jadi Y aksen sama dengan dimasukkan U aksen. U aksen kan 2. Jadi 2 dikali V-nya kan ini. 5x ditambah 2 dikurangi U-nya kan 2x ditambah 1. V aksen itu 5 dikali 5 dibagi V pangkat 2. Jadi ini 5x ditambah 2 pangkat 2 sama dengan, tinggal dikalikan, 10x ditambah 4. Ini kan min ya, 5 dikali 2x berarti min 10x. 5 dikali 1 berarti min 5. Jangan lupa di sini min tandanya. Dibagi 5x plus 2 pangkat 2. Jadi sama dengan 10x min 10x kan 0, ini hilang.
4 dikurangi 5 min 1 dibagi 5x ditambah tidak kelihatan, min 1 5x ditambah 2 pangkat 2 ini ya. Jadi tadi ini dicoretkan hilang, 10x kurang 10x itu 0, 4 dikurangi 5 itu min 1, yang bawah 5x plus 2 pangkat 2. Ini tidak perlu diselesaikan, sudah sampai sini tidak apa-apa. Kalau misalnya nanti ada jawaban yang perlu diselesaikan dulu pakai perpangkatan biasa ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Semoga kalian bisa dan paham.